Dalam pertemuan ketiga ini, kita juga akan membahas mengenai small business, entrepreneurship, dan juga franchising yang semuanya tercapture dalam chapter 5, buku Foundation, Business of Changing World dari Farrell, Hurt, and Farrell. Tujuan pembelajaran kita, poin pertama adalah kita nanti akan mengenal dan mendefinisikan apa itu entrepreneurship dan bisnis kecil atau small business. Kemudian yang berikutnya kita akan mencoba melihat seperti apa sih perkembangan bisnis kecil yang ada di ekonomi Amerika, gitu ya. Dan bidang-bidang apa saja yang biasanya menarik buat bisnis kecil. Poin ketiga, kita coba melihat apa sih keunggulan dari pemanfaatan bisnis kecil dan kepemilikan bisnis kecil. Lalu melihat kelemahannya itu ada di mana. Kepemilikan bisnis kecil lalu menganalisis potensi kegagalan itu akan ada di bagian apa saja. Poin kelima, kita akan mendeskripsikan bagaimana ketika Anda memulai bisnis kecil tersebut dan apa yang harus Anda manfaatkan. Lalu poin keenam, mengevaluasi bagaimana demografi, perubahan teknologi, tren ekonomi itu bisa mempengaruhi masa depan dari bisnis kecil dan bagaimana kita akhirnya sebagai entrepreneurship bisa mencoba menjalankan perencanaan untuk memulai bisnis kecil. Entrepreneur adalah seseorang yang mengambil risiko untuk mengorbankan kesejahteraan waktu dan juga usaha mereka dalam membangun profit dengan menyediakan produk yang inovatif dan cara yang inovatif dalam melakukan bisnisnya. Istilah entrepreneur dikenal juga sebagai entrepreneurship. Entrepreneurship di sini adalah suatu proses menciptakan dan mengelola bisnis untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Ada suatu istilah lain dalam entrepreneur, yaitu disebut sebagai micro-entrepreneur. Di sini adalah entrepreneur yang membangun bisnis dengan 5 atau kurang dari 5 karyawan. Sedangkan social entrepreneurs di sini adalah individu yang menggunakan entrepreneurship atau usaha entrepreneurship untuk mendapatkan dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang bersifat sosial. Kalau kita bicara tentang entrepreneurship, kita selalu ingat dengan bisnis kecil atau yang kita sebut juga sebagai usaha kecil menengah atau UKM. Nah, di sini secara definisi small business atau usaha kecil adalah suatu usaha yang dimiliki secara independen dan dioperasikan bisnisnya, tetapi tidak dominan dalam market share dan area kompetitifnya atau industrinya, dan biasanya di dalam gambaran pengukuran tenaga kerjanya itu kurang lebih 500 sampai di bawah 500 orang. Kemudian small business administration ataupun administrasi bisnis kecil di sini adalah agen-agen independen yang dimiliki oleh agen pemerintah yang menawarkan pengelolaan dan bantuan finansial bagi bisnis-bisnis kecil. Nah, di Indonesia sendiri kita punya kementerian khusus untuk UMKM, kemudian kita juga punya rumah bagi UMKM yang mendorong supaya UMKM bisa berkembang lebih jauh lagi. Ada banyak peran sebenarnya yang dilakukan oleh bisnis kecil, antara lain adalah penciptaannya lapangan kerja baru, yang biasanya malah ada atau misalnya diinisiasi oleh banyak UMKM atau UKM sendiri. Sebesar 63% dari pekerjaan-pekerjaan baru setiap tahunnya itu malah sebenarnya diciptakan oleh banyak bisnis-bisnis kecil. 82,2% dari bisnis biasanya mempekerjakan kurang dari 500 orang. 66,8% dari bisnis mempekerjakan 19 sampai kurang dari 19 orang. Sedangkan perusahaan besar biasanya juga beraliansi gitu ya, dengan perusahaan-perusahaan kecil untuk bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Usaha kecil juga sebenarnya banyak menggunakan dan memanfaatkan inovasi. Mereka cenderung lebih kreatif karena memiliki banyak keterbatasan sehingga mencoba mencari cara yang jauh lebih baik dalam menyelesaikan solusi bisnis. Banyak perusahaan kecil memproduksi kurang lebih setengah dari seluruh inovasi yang ada dalam industri. Salah satunya adalah dukungan dari artificial intelligence yang juga menciptakan kesempatan baru untuk inovasi itu ada. Karena teknologi juga memampukan bagi komputer bisa mencoba mengcopy facial recognition
ataupun mencoba untuk mengcopy speech recognition, dan ini membantu sekali bagi perusahaan kecil untuk memaksimalkan bisnis mereka. Banyak bisnis-bisnis besar mulai dari perusahaan-perusahaan kecil yang menggunakan inovasi untuk bisa mendapatkan sukses. Beberapa industri yang menarik bagi industri kecil antaranya seperti retailing, reseller misalnya, dan juga wholesaling atau pedagang besar. Ini retailing di sini contohnya adalah retailer-retailer yang bersifat non-store, misalnya dengan penggunaan teknologi seperti Instagram atau sosial media yang memampukan bagi customer bisa melakukan pembelian melalui sosial media ataupun e-marketplace. Jadi retailing di sini adalah menjualkan produk dari perusahaan, gitu ya. Kemudian bisa juga melakukan direct selling, jadi produk yang dia jual sendiri, dia buat sendiri, dia jual sendiri, ya. Kemudian wholesaling di sini adalah dengan melakukan pendampingan customer untuk membeli dalam jumlah besar, dan biasa customer-nya adalah customer bisnis. Ya, dia bisa akhirnya menekan harga dengan pembelian yang jumlahnya lebih besar. Dan biasanya beraliansi dengan banyak fungsi bisnis lainnya karena di sini berkaitan dengan pasar bisnis. Dan jika fungsi dari wholesaling ini dihilangkan, fungsinya itu akan digantikan dengan perantara-perantara lainnya, misalnya salah satunya ya retailer sendiri. Industri lainnya juga menarik bagi industri kecil, antara lain adalah services atau usaha-usaha yang menggunakan jasa. Di sini antara lain melibatkan produk-produk yang bersifat tangible, ya, yang tidak tangible, alias yang tidak bisa dipegang. Contohnya seperti salon, kemudian agen tiket, kemudian hotel, agen hotel atau tour and travel itu termasuk beberapa contoh service. Kemudian selain itu manufacturing yaitu mulai membuat produk sendiri dari perusahaan industri kecilnya, dia membuat produk sendiri, contohnya produk-produk handicraft ataupun dia membuat pakaian sendiri gitu ya, yang kemudian dia jual sendiri gitu ya, dari bahan baku batik atau kemudian digunakan untuk butik. Mereka mencoba menyediakan kesempatan yang unik untuk ditawarkan ke pasar, kemudian customer juga dimampukan untuk bisa customize produk untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Contoh industri lain yang juga menarik bagi bisnis kecil antara lain teknologi, misalnya pembuatan software, robotics, gitu ya, kemudian pemanfaatan bioteknologi, yang tentu saja dengan bantuan teknologi dan pengetahuan membuat bisnis ini menjadi lebih menarik bagi beberapa orang. Kemudian sharing ekonomi yang dimana juga dikenal sebagai gigs ekonomi. Sharing ekonomi di sini adalah dengan contohnya memberikan suatu fasilitas ataupun melalui aplikasi-aplikasi yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Contoh dari sharing ekonomi di sini antara lain seperti adanya Uber ataupun Grab atau Gojek, di mana adanya usaha tersebut akan menambah lebih banyak orang juga akhirnya bisa memanfaatkan aplikasi atau software tersebut untuk bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Termasuk juga misalnya ada dalam bisnis perhotelan, kemudian kendaraan gitu ya, seperti perhotelan contohnya seperti Traveloka. Banyak orang memanfaatkan Traveloka sebagai travel agent online. Kemudian dia akan mendapatkan customer melalui Traveloka, itu disebut sebagai sharing ekonomi. Berikut ini adalah beberapa sikap dan sifat dari young entrepreneur atau orang-orang muda yang memang memiliki keinginan untuk menjadi seorang yang wira swasta dan mengeksplorasi bisnis kecil atau mulai membangun bisnis kecilnya. Yang pertama adalah intuitif. Dia adalah orang yang menggunakan intuisinya untuk bisa mendapatkan keputusan-keputusan atau pengambilan keputusan yang bersifat logis gitu ya. Jadi kadang-kadang situasi tidak baik, tetapi dia punya feeling, punya intuisi bahwa ini akan berjalan baik. Jadi dia harus punya kemampuan yang intuitif, dengan feelingnya, dengan perasaan yang kuat bahwa ini pasti akan berjalan dengan baik. Lalu produktif, dia adalah orang-orang yang selalu melakukan sesuatu untuk tujuan yang produktif. Dia belajar untuk melihat dan memanfaatkan segala sesuatu untuk tujuan yang akhirnya mendapatkan hasil. Resourceful ini adalah orang-orang yang memahami ketika dia memiliki sumber daya, bagaimana cara menggunakan sumber daya itu dengan bijak, kemudian bagaimana dia menghabiskan sumber daya itu untuk tujuan yang juga bijak dan juga bermanfaat bagi bisnisnya. Lalu karismatik.
Orang-orang yang bergerak dalam bidang entrepreneur, mereka adalah orang yang harus memiliki kemampuan untuk bisa mengarahkan karyawannya, menginspirasi orang lain, dan harus punya visi, gitu ya. Kemudian inovatif di sini adalah orang yang kental dengan ide-ide kreatifnya, kemudian menyukai hal-hal yang baru. Lalu risk taker, ini bicara mengenai orang yang mau mengambil resiko untuk dan menghitung resiko itu dengan sangat bijak, sehingga ketika pun dia mengalami kerugian, dia tidak akan hancur gara-gara kerugiannya itu. Jadi dia memiliki kemauan untuk mengambil tantangan-tantangan baru dalam hidupnya, tetapi semuanya dikalkulasi dengan baik. Lalu persisten adalah orang-orang yang bisa menghadapi tantangan atau hambatan dengan cara yang sangat konsisten dan selalu memiliki ketegaran untuk terus menghadapi hal-hal yang tidak pasti. Lalu yang terakhir adalah friendly, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membangun hubungan dan menjalin hubungan yang baik dengan networkingnya, yang tentu saja akan bermanfaat untuk networking bisnisnya. Berikutnya kita berbicara mengenai keunggulan-keunggulan dari kepemilikan bisnis kecil. Pertama adalah independence, artinya kita tidak bergantung sepenuhnya pada perusahaan, misalnya yang kalau kita bagian dari perusahaan sebagai karyawan mempekerjakan kita dengan gaji yang tetap seperti itu. Jadi kita punya independence untuk mengontrol, melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian biaya. Seorang bisnis kecil, seorang entrepreneur yang bergerak dalam bisnis kecil, yang memulai bisnis kecil, dia bisa mencoba untuk mengelola dan mengatur pembiayaan dalam perusahaannya atau industrinya dengan mungkin menghemat di bidang tertentu gitu ya. Sedangkan kalau di perusahaan besar kan itu harus ada regulasinya, harus ada persetujuan di pihak banyak, kemudian melibatkan banyak karyawan sehingga tentu saja kalau kita mempermainkan biaya, kita harus sesuai dengan kebijakan yang ada. Kemudian fleksibilitas, harus ada fleksibilitas dalam pengambilan keputusan yang dimiliki oleh seorang entrepreneurship dengan situasi yang berbeda dan tidak harus dia istilahnya menyesuaikan dengan banyak pihak. Lalu ada fokus karena dia mengerjakan satu hal yang spesifik dan juga ketika dia mendapatkan kesuksesan ada reputasi yang dibangun di situ untuk nama perusahaan yang lebih baik. Walaupun demikian, seorang pemilik usaha kecil tidak jauh dari kelemahan-kelemahan ataupun lawan dari keuntungan sendiri yang dihadapi oleh mereka. Pertama, tentu saja karena dia harus memikirkan segala sesuatunya, maka stress levelnya tinggi. Kemudian failure rate-nya juga tinggi. Tidak ada orang yang istilahnya membantu dia untuk sepenuhnya bisa benar-benar mensupport di secara finansial gitu ya. Failure rate itu bisa dilihat dari apa saja sih kalau dia under capitalization, artinya pemodalannya dikit, fundingnya sedikit, support finansialnya sedikit. Kemudian managerial inexperience atau incompetence, dia tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki kemampuan untuk memanage sesuatu, pengalamannya kurang gitu ya, kompetensinya kurang untuk pengelolaan keuangan, tidak tahu bagaimana cara menjalankan cash flow, bagaimana melakukan perhitungan akuntansi gitu ya. Kemudian tidak memiliki keinginan untuk berkembang lebih jauh. Jadi kalau dia memiliki suatu sifat yang istilahnya ya stabil dan seterusnya, akhirnya dia tidak bisa berkembang lebih jauh lagi. Dan tentu saja ketika dia berhenti berinovasi, ini akan berpengaruh besar pada penawaran produk mereka kepada konsumen. Beberapa tantangan yang dihadapi seseorang yang mencoba melakukan startup, antara lain yang pertama tentu saja biasa permasalahan funded ya, ataupun dukungan keuangan. Kemudian tidak memahami siapa competitors kita, ya. Jadi langsung masuk ke pasar tanpa melakukan riset, memahami competitors kita punya keunggulan apa, apakah kita memiliki kesamaan gitu ya penawaran sehingga kita tidak punya keunikan. Dan akhirnya kalau kita tidak memiliki sesuatu yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh competitors, kita nggak bisa berkembang, ya. Kemudian poin ketiga, kurangnya efektivitasan dalam pemanfaatan website dan sosial media. Kita ada dalam dunia teknologi gitu ya, perusahaan mungkin terlalu maksimal menggunakan segala sesuatu yang bersifat tradisional atau fisik, di mana sedangkan banyak customer menggunakan banyak teknologi gitu ya, jadi tidak match, tidak ketemu dengan customer-nya.
Keempat adalah mereka tidak membuat bisnis plan yang baik ataupun marketing plan yang baik. Karena itu nanti kalau Anda di semester-semester ke depan, Anda pasti diminta untuk membuat bisnis plan, marketing plan gitu ya, dan semuanya ada susunannya. Bagaimana sih cara membuat marketing plan dan juga bisnis plan yang baik? Di awalnya memang harus melalui pengetahuan lingkungan dulu. Jadi Anda memahami apa sih lingkungan internal perusahaan, mana sih lingkungan eksternal perusahaan. Lalu Anda bisa menggunakan alat SWOT analysis, kemudian Anda membuat strategi, lalu cara pengimplementasiannya juga ada teori-teori yang mendukung untuk perencanaan yang baik. Poin kelima adalah jika operasinya itu dijalankan melalui toko-toko retail, kemudian ataupun tempat-tempat yang pemilihannya kurang baik. Artinya misalnya dia punya produk, dia serahkan sepenuhnya penjualannya pada toko retail tersebut dan pengontrolan pada toko retail itu tidak baik, atau dijual di tempat yang distribusinya tidak dikunjungi oleh customer, sepi dan seterusnya, ya cenderung itu salah satu tantangannya. Kemudian salah dalam membuat penetapan harga, ya, ketika harga itu terlalu tinggi, tidak sesuai dengan target pasar atau terlalu rendah, gitu ya. Itu juga sebenarnya suatu hal yang membingungkan bagi customer, ya, karena tidak sesuai dengan target pasarnya sendiri. Poin ketujuh, meremehkan, gitu ya, komitmen waktu untuk bisa meraih sukses. Jadi manajemen waktunya nggak baik. Misalnya terlalu mentang-mentang jadi entrepreneur, tidak ada jam kantor, kemudian menjadi santai gitu ya, tidak punya jam kerja yang jelas gitu ya. Jadi walaupun Anda entrepreneur, Anda harus punya jam kerja. Misalnya kerja mulai dari jam 8, kemudian sampai jam 4 sore. Setelah itu Anda bisa santai, misalnya seperti itu. Jadi harus ada komitmen dalam penggunaan waktu yang baik juga. Hal lain adalah Anda tidak menemukan orang-orang yang bisa menjadi partner untuk melakukan diskusi, menambah pengalaman, bertukar pikiran, sharing knowledge, sehingga ya Anda seperti melakukannya semua sendiri. Nggak ada informasi yang Anda dapatkan dari pihak lain untuk mengembangkan bisnis. Kemudian poin 9, Anda mendapatkan karyawan yang tidak kompeten, atau mungkin Anda kurang mentraining mereka sehingga dalam melakukan pekerjaannya ya banyak salah ataupun tidak paham ini itu. Lalu yang terakhir adalah Anda tidak paham aturan dan juga tanggung jawab sosial yang harusnya itu dilakukan oleh perusahaan. Saya sudah sedikit menyinggung tadi tentang business plan. Business plan ini adalah suatu cara untuk memulai bisnis kecil Anda. Jadi sebelum Anda memulai bisnis kecil, Anda harus bisa menyiapkan bisnis plan dulu, ya. Bisnis plan ini memuat antara lain analisis situasi. Apa sih yang terjadi di dalam lingkungan bisnis atau berkisar dengan lingkungan bisnis Anda? Misalnya customer gitu ya. Apakah dia menyukai produk Anda? Dia siapa sih biasanya menjadi target customer di jenis produk Anda? Kemudian memahami funding Anda dari mana? Kemudian memahami siapa yang bisa Anda libatkan menjadi karyawan atau mengenali diri Anda sendiri, apa Anda capable enough gitu ya untuk memahami pengelolaan ini, lalu memahami lingkungan luar ini kesempatannya apa sih yang bisa ditawarkan, kemudian mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan-perencanaan competitors gitu ya. Di dalam business plan ini memuat semua hal yang logis gitu ya, yang harusnya Anda lakukan dalam bisnis, lalu perencanaan-perencanaan detail misalnya, apa sih program yang ingin Anda lakukan, schedulingnya seperti apa, promosinya bagaimana, cara distribusinya seperti apa, dan bagaimana cara Anda akhirnya bisa mendapatkan goals. Anda juga harus mulai mengenal beberapa jenis kepemilikan bisnis yang sudah dijelaskan dalam bab 4 tadi. Apakah Anda ingin melakukan bisnis dengan cara usaha perorangan, sendirian gitu ya, atau bermitra dengan seseorang, ataupun Anda ingin membangun langsung ke perusahaan. Hal kedua dalam membangun bisnis kecil antara lain memahami dari mana sumber finansial saya atau funding saya. Biasanya, pemilik dari bisnis kecil tadi, dia akan mengkontribusikan beberapa signifikan, persentase dari modal yang dia miliki sendiri. Itu disebut sebagai equity financing. Equity financing di sini adalah, seorang, pengelola bisnis kecil, dia akan menggunakan aset personalnya untuk dimanfaatkan dalam bisnis, daripada dia meminjam ke orang lain. Nah, kemudian, bisa juga menggunakan venture kapitalis. Di sini adalah, individu ataupun juga orang-orang
di mana mereka menyepakati untuk menyediakan funding atau dukungan modal untuk bisnis kecil, dan sebagai timbal baliknya mereka akan mendapatkan interest, ya, bunga gitu ya, ataupun juga penyimpanan saham. Jadi seperti organisasi yang memberikan suatu pinjaman-pinjaman seperti kalau di Indonesia kita punya East Venture, BRI Ventures gitu ya. Kalau yang bersifat non formal mungkin istilahnya peminjam-peminjam yang akhirnya menetapkan bunga yang cukup tinggi ya bagi business owner. Hal lain yang bisa dilakukan juga dalam dukungan finansial adalah melakukan pengajuan untuk hutang atau pinjaman kepada bank-bank ataupun pinjaman kepada Small Business Administration kalau di Amerika. Lalu collateral mortgage ini sama ya, istilah yang sama. Jadi di sini si peminjam harus memberikan suatu jaminan, misalnya rumahnya, kendaraannya, dalam memberikan pinjaman sehingga ketika dia tidak berhasil untuk mengembalikan uang atau dalam bentuk angsuran, maka aset tersebut akan menjadi hak dari orang yang melakukan pemberian pinjaman tersebut. Lalu line of credit dengan melakukan kredit, trade credit, ataupun juga bartering. Beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam memulai bisnis kecil adalah mulai dari scratch, ataupun Anda membeli bisnis kecil. Jadi mulai dari scratch ini artinya mulai dari awal sama sekali Anda membangun bisnis Anda, atau Anda membeli dari bisnis-bisnis kecil yang sudah ada, ya. Semuanya memiliki kelemahan dan juga keunggulan. Keunggulannya pertama, Anda bisa memulai dengan membangun lebih banyak network ataupun supplier atau distributor ketika Anda melakukan pembelian dari bisnis kecil yang sudah ada. Kelemahan-kelemahannya adalah Anda akan mendapatkan warisan masalah-masalah dari bisnis sebelumnya, gitu ya. Jadi misalnya bisnis kecil itu nggak bisa survive, lalu akhirnya Anda melakukan pembelian. Nah, ketika Anda nggak bisa survive kan ada hutang gitu ya, ada karyawan yang mungkin bermasalah dan seterusnya, itu adalah kelemahannya. Sedangkan keuntungannya sudah ada customer-nya gitu ya. Lalu supplier-nya juga udah jelas, distributornya sudah tahu siapa. Jadi itu salah satu hal menjadi ada plus dan minusnya. Kemudian Anda juga bisa melakukan franchise gitu ya. Nanti ada istilah yang dikenal sebagai franchise, franchisor, dan franchisee. Bedanya apa? Franchise di sini adalah suatu lisensi untuk menjual produk-produk mereka dan atau digunakan nama bisnisnya, itu disebut sebagai franchise. Nah, perusahaan yang menjual franchise tersebut, ya contohnya seperti Dunkin Donuts, McDonald's, KFC, itu disebut sebagai franchisor. Sedangkan siapa yang melakukan pembelian franchise tersebut disebut sebagai franchisee. Ya, jadi misalnya di Indonesia seseorang punya modal untuk untuk melakukan franchise pada McD, gitu ya. Yang membeli franchise tersebut adalah franchisee, disebut sebagai franchisee. Nah, berikutnya kita mencoba melihat kalau kita sebagai franchisee, keunggulannya itu apa aja sih? Yang pertama adalah manajemen training dan support ya. Karena kalau dalam sistem franchise gitu ya, kita akan mendapatkan SOP. Biasanya sebelumnya harus ada training dulu, cara masaknya ayamnya itu berapa lama, tepungnya itu harus didiamkan berapa lama dengan si ayam gitu ya. Kemudian udah punya nama yang besar sehingga brand-nya itu lebih menarik bagi customer. Harus punya standardized quality yang juga bagus sesuai dengan dari toko awalnya ataupun perusahaan awalnya. Dan seringkali Anda juga sudah punya settingan standar untuk advertising-nya itu seperti apa. Kemudian ada pendampingan finansial juga gitu ya. Kemudian yang pasti kualitas produk itu sudah sesuai dengan format atau yang sudah di-standardize. Kemudian centralized buying power gitu ya. Artinya ketika orang melakukan pembelian untuk bahan bakunya sudah ada suppliernya. Lalu pemilihan tempat biasa juga sudah ada penentuan dan standar tertentu. Kemudian sudah ada standar boleh dan tidak boleh, misalnya seberapa jauh dengan bisnis lainnya yang franchise juga. Dan kesempatan suksesnya itu jauh lebih besar, terutama kalau franchisernya itu sudah sukses sebelumnya. Nah, kelemahan-kelemahannya, ya, biaya untuk melakukan franchise sendiri itu ada biayanya, dan franchise itu bersifat profit sharing. Jadi Anda misalnya akan mendapatkan
harus memberikan 10% dari total sales atau, profit-nya gitu ya kepada franchisor. Kemudian standard operation yang sangat rigid, akan harus benar-benar kalau Anda ingin melakukan perubahan harus izin dulu misalnya, selera lokal gitu ya, itu berbeda antara, Amerika dengan Indonesia. Misalnya Indonesia kalau di Amerika burger itu ada burger yang dengan, daging yang non halal seperti babi gitu ya, tapi kalau di Indonesia kan tidak bisa diaplikasikan sehingga harus ada adjustment atau penyesuaian dengan pasar lokalnya dan itu harus Anda melakukan izin terlebih dahulu ke perusahaannya. Kemudian, dalam pembelian Anda nggak bisa beli ke supplier sembarangan, jadi biasa supplier-nya juga sudah ada yang ditetapkan oleh perusahaan. Produk lain Anda nggak bisa berkreasi gitu ya, karena sudah ada produk lain yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian, ada, resiko, market saturation, kebosanan dari customer sendiri. Misalnya McD ya di mana-mana sama di Indonesia dan customer lagi bosan gitu ya sama McD, ada kemungkinan itu berdampak juga pada bisnis Anda. Dan kemampuan Anda untuk mengambil keputusan itu sangat, strict sekali, harus disesuaikan sehingga tidak ada kebebasan tersendiri sebagai franchisor untuk Anda bisa mengambil keputusan bisnis. Contoh-contoh dari franchises di sini seperti Dunkin' Donuts, 7-Eleven, Planet Fitness, Taco Bell, Orange Theory Fitness, Great Chips, dan seterusnya. Kita di Indonesia banyak sekali perusahaan franchise seperti Pizza Hut dan lain sebagainya ya. Yummy Panda itu sepertinya juga franchise. Lalu bagaimana masa depan dari bisnis-bisnis kecil? Kita coba melihat dari banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis itu sendiri. Contohnya tren demografi yang selalu mengalami perubahan, di mana generasi-generasi yang sekarang bukan lagi generasi baby boomer, ada generasi milenial, kemudian nanti akan muncul generasi Z lagi, lalu generasi alpha, sehingga harus ada inovasi-inovasi yang dilakukan dan itu lebih fleksibel ketika dilakukan dalam bisnis kecil. Kemudian munculnya imigran-imigran terutama di Amerika ya, gitu ya, populasi Latino gitu ya, cukup berkembang di mana pasar-pasar produk Latino ini agak kurang ya. Kemudian kita coba melihat adanya perubahan-perubahan teknologi, munculnya internet, kemudian ekonomi, ini juga memaksa kita untuk menjadi lebih, kreatif dalam penggunaan teknologi gitu ya. Kemudian melihat kesempatan-kesempatan ekonomi yang muncul, potensi pasar yang ada, sehingga kita melihat, bisnis kecil ini pasti akan berkembang. Ada banyak regulasi-regulasi juga yang berkaitan dengan, market ya dan juga, alternative fuel sehingga, kita harus bisa memperhatikan perubahan itu juga untuk bisa survive dalam bisnis. Cukup sekian untuk penjelasan di bab 5. Saya persilakan Anda untuk bertanya di MS Team. Terima kasih.